Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nabila Askia. Perkenalkan, nama saya Naisar Fitra. Nama saya Meisha Rabila. Nama saya Maisara. Nama saya Maida Usfa. Nama saya Farizal. Kami dari kelompok 2. Ingin secara umum, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, sekitar makhluk hidup dan memengaruhi kehidupannya, baik biotik itu hidup atau abiotik itu benda mati. Nah, jika sampah tercemar, siapa yang akan dirugikan? Yang pertama adalah hewan. Hewan-hewan, jika sampahnya tercemar, maka lingkungan mereka akan menjadi rusak, yang disebabkan oleh tangan manusia. Tahukah kalian, lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan buruk kita yang sering kita abaikan. Kita lihat di sini, saya berada di tempat pengolahan sampah plastik seperti atom. Bisa dilihat di sini masih banyak kebiasaan orang yang memakai plastik dan tidak bisa dikelola. Di sini tumpukan plastik seperti botol aqua dan botol-botol galon bisa dilihat. Banyaknya sampah di sini menandakan bahwa masih banyak kepedulian dari kita yang harus kita tingkatkan untuk menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita menjadi bersih. Tahu tidak apa perbedaan dari lingkungan yang bersih dan lingkungan yang tidak bersih? Seperti yang dijelaskan oleh teman saya, lingkungan terbagi menjadi 2, lingkungan tidak bersih dan lingkungan bersih, atau lingkungan sehat dan tidak sehat. Di sini kami berada di tempat-tempat penyortiran sampah dari yang sudah tangan-tangan manusia yang sudah membuangnya. Sampah sembarangan dapat memikirkan dampaknya, sehingga lingkungan menjadi kotor, tercemar, dan tidak nyaman untuk ditempati. Apakah tempat seperti ini layak kita tempati? No, tidak. Jadi akibat sampah yang menumpuk akibat kebiasaan membuat sampah sembarangan dalam menimbul berbagai penyakit. Lingkungan yang kotor menjadi tempat berkembang nyamuk, lalat, atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, diare, atau penyakit kulit. Kerusakan ekosistem. Tahukah kamu apa penyebab dari kerusakan ekosistem? Plastik yang terurai menjadi mikroplastik yang menyebar ke seluruh ekosistem yang ada di lingkungan kita, mengkontaminasi rantai makanan dan mengancam keanekaragaman hayati. Tahukah kalian, hewan laut sering menelan plastik atau terjerat sampah plastik yang mengakibatkan mereka cedera dan akan mati massal. Pengolahan sampah plastik dapat dilakukan untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Jadi, sampah plastik ini bisa kita ulang atau kita daur ulang menjadi bahan yang bisa kita pakai kembali. Seperti contohnya, kita bisa membuat pot bunga atau taman hias. Jadi, manfaat dari kegiatan hari ini adalah lingkungan menjadi bersih dan sehat karena mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan. Terus, sampah plastik dapat dimanfaatkan kembali melalui proses penggunaan ulang atau daur ulang. Nah, kreativitas dapat berkembang karena proses pembuatan kerajinan membutuhkan ide dan inovasi. Dan terakhir, menghasilkan produk seperti bunga hias yang memiliki nilai guna dan nilai estetika. Oleh karena itu, kegiatan hari ini adalah mengurangi jumlah sampah plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, serta menumbuhkan rasa kepedulian serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Tahukah kamu, sampah plastik yang kita gunakan sehari-hari ini membutuhkan waktu 450 tahun untuk terurai secara alami. Nah, melalui pengolahan sampah, aqua bisa menjadi bunga kreasi. Maka dari itu, kita belajar bahwa sampah bukan hanya masalah, tapi juga peluang untuk diri kita berkreasi.
Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya agar terciptanya lingkungan bersih, sehat, dan terhindar dari penyakit. Nah, kita mulai dari mengumpulkan sampah untuk kita membuat bunga kreasi dari botol aqua bekas. Nah, jadi sekarang kita sudah mengumpulkan semua sampah plastik yang akan kita membuat kerajinan. Jadi sekarang ayo kita olah menjadi kerajinan bunga hiasan. Guys, kami sudah siap mengumpulkan botol-botol bekas yang akan kami olah menjadi benda hias. Nih, sebelumnya kami ingin mencuci dulu agar nilai pakainya terlihat lebih bagus dan estetika. Kami ingin potong bola, jadi perhatikan baik-baik. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan dari kelopak atau mahkota yang akan kita bentuk menjadi bunga dari botol plastik bekas. Jadi, step pertama kita akan menggunting bagian bawah dari botol aqua sedang. Di sini digunting secara perlahan agar terbelah dan kita ambil bagian bawahnya saja. Lalu, bagian tersebut yang bekas kita gunting tadi kita bersihkan atau kita rapikan lagi. Selanjutnya kita potong di bagian kaki dari si botolnya, tidak sampai ke ujung, dia tidak boleh putus. Ini hanya untuk sebagai penanda supaya kita gampang untuk membuat kuncup-kuncup dari bunga mahkotanya. Nah, kita potong di setiap sisi atau sudut dari botol tersebut. Setelah itu baru kita membuat seperti segitiga atau supaya dia runcing dari mahkotanya atau kelopak-kelopaknya. Nah, jadi semuanya diulang stepnya seperti awal tadi. Semuanya digunting mengikuti pola guntingan yang sudah kita buat dari awal secara perlahan. Terus selanjutnya kita bakar bagian dari kelopak-kelopaknya tadi supaya bentuknya terlihat lebih alami dan bagian-bagian guntingan yang tidak rapi tadi menjadi lebih rapi. Setelah pinggir-pinggirnya kita juga panaskan bagian dalamnya supaya bisa dibentuk dan lebih mudah dibengkokkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian batangnya. Kami menggunakan besi, lalu besinya kami bakar agar bisa kita masukkan ke dalam kelopaknya tadi untuk menghubungkan antara kelopak dan besinya. Jadi kami masukkan atau lubangi di bawahnya sedikit agar terhubung antara batangnya dengan bunganya. Lalu tidak lupa untuk melem supaya dia tidak jatuh ke bawah atau merosot ya guys. Nah, selanjutnya karena kami ingin membuat dua mahkota atau dua
lapis bunga. Jadi kita lem sekarang. Untuk melemnya kami menggunakan lem tembak, lalu menyatukan antara kelopak satu dan kelopak yang lainnya, atau mahkota yang satu atau mahkota yang lain. Nah, sekarang ini penempelan manik-manik atau putik dari bunga plastiknya. Sama juga pakai lem tembak. Selanjutnya kami menghias pot bunga atau vasnya. Jadi kami menggunakan botol plastik juga bekas dari minuman manis. Ini kami mewarnainya agar lebih menarik, berwarna kuning supaya dia lebih cerah. Lalu kami menempelkan manik-manik mutiara di sekeliling bibir dari botolnya agar terlihat lebih menarik dan lebih indah. Di sini kita tempelkan secara perlahan, hati-hati agar tidak mereng. Kasih aja guys. Nah, udah siap aja nih bunganya. Nah, gemas kan? Gemas. Ini adalah kerajinan tangan dari sampah yang bisa kita daur ulang. Jadi kami menggunakan botol aqua besar dan botol aqua sedang. Nah, dari video ini kita bisa lihat proses pembuatan bunga atau hiasan dari botol plastik yang ramah lingkungan. Jadi, botol plastik yang hanya bisa digunakan sekali, kita bisa mendaur ulangnya menjadi benda yang sangat bermanfaat. Kita bisa menaruhnya di atas meja atau di ruangan agar menambah keestetikan dan keindahan. Semoga bermanfaat.